Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, jamaah salat malam thariqah dan jamaah salat subuh insyaallah di pagi hari ini, baik yang ada di Akmaliyah maupun yang ada di luar Jabodetabek yang online, insya Allah kita semua golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semuanya, waktu begitu cepat jalan ya, tidak terasa sekarang kita sudah hari ke-18 dan insya Allah tahun ini bulan Ramadan itu hanya 29 hari, berarti kurang lebih 11 hari lagi kita terbebas dari ancam. Ya, terbebas, kayak rasanya seneng banget gitu ya kalau terbebas. Aduh, kadang-kadang kita tuh memang orang gimana ya, kadang-kadang tuh kangen kepengen torekot, giliran sudah torekot kangen kepengen makan siang gitu loh. Ya gitu ya, itu sering tuh terjadi ya, terjadi semacam itu ya. Ya sudahlah, kita ini mumpung harinya hari Ahad, hari pre ya, kita tahan sejenak sampai paling lama setengah 6 lah, itu udah paling lama ya. Ya cepatnya ya sampai jam 9 gitulah. Cepetan gitu dah. Ayo kita bahas ya salah satu di antara pemahaman dan pengertian tentang di mana sikap kita yang paling baik menjadi orang-orang yang bisa dijadikan contoh di lingkungan kita. Karena sering kali Bapak katakan, puncaknya atau sempurnanya orang yang beragama itu ialah munculnya diri dalam wujud akhlakul karimah. Nonsen dia orang beragama tapi tidak berakhlak. Bohong itu. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadisnya populer sampai ke anak-anak juga, kalau nggak salah tuh SD atau di apa tuh pelajaran akhlak dan tauhid dan akhlak atau akhlak dan apalah itu di dalam pelajaran kurikulumnya ini ada hadis ini, yaitu beliau yang menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena Allah sengaja menurunkan wujud yang namanya Muhammad bin Abdillah sebagai Rasulullah, sebagai khotamun nabiyyin. Dia menyebutkannya innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Nah, akhlak yang agung itu meliputi termasuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang agung berarti akhlak yang meliputi lahir dan batin. Kalau akhlakul karimah berarti akhlak yang mulia, ialah yang meliputi wilayah lahiriah termasuk pada wilayah nafsaniyah. Betul.
Itu keistimewaannya. Macam apa sih akhlak? Akhlak yang baik itu ialah yang menenteramkan. Nah, intinya yang menenteramkan setiap orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Karena apa? Karena terkadang kita melakukan apa saja, kadang kita melakukan apa saja itu semau-mau kita. Nah, ada aturan. Akhlak inilah munculnya. Oleh karenanya bentukan akhlak itu ialah sesuai dengan proses orang-orang yang menundukkan nafsu-nafsu yang ada pada dirinya. Prosesnya muncul akhlakul karimah ialah hasil dari orang yang telah jihadul akbar, yang telah perang besar, yang disebut jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Kalau orang yang memerangi hawa nafsu secara otomatis akan muncul akhlakul karimah. Nah, macam apa akhlakul karimah yang berproses dari perjuangan itu? Perjuangan itu tidak akan didapat tanpa melalui proses pemahaman dan pengertian ilmu tauhid. Nah, nafsu yang ada pada diri kita oleh karenanya di dalam teori atau pelajaran, kaidah, atau pada golibnya istilahnya itu, kebiasaannya. Bagi orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang ahli tauhid, para pejalan, para torikin atau salikin, itu harus melalui proses, yaitu proses tahapan-tahapan yang disebut tahapan pertama ialah taholli, kosongkan. Nah, kosongkan diri, yaitu mengosongkan dari segala macam sifat-sifat nafsu mazmumah, nafsu yang tercela. Apa saja? Ialah amarah, lawamah, dan sawalat. Nah, ini kosongkan sifat-sifat itu. Kemudian apa lagi? Setelah dikosongkan sifat-sifat itu, baru diisi dengan sifat-sifat yang disebut dengan istilah setelah tahalli haliyah, menghiasi dirinya itu dengan berbagai macam sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Nah, ini proses perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus semacam itu. Kalau tidak, ya nggak bisa. Terkadang kita sebagai manusia kadang manusia itu adalah kepengin dan ingin selalu dirinya itu tampil beda. Nah, pada saat ingin tampil beda, ini persoalan tersendiri. Tidak harus tampil beda, orang kita sama kok. Yaitu tampillah dengan baik dan benar, jangan cari tampil beda. Tampillah dengan baik dan benar. Orang yang ingin tampil beda, sadar atau tidak, itu terjangkit penyakit jiwa yang disebut hijab. Nah, yang kedua ialah ujub. Nah, ujub, narsis. Ini yang paling bahaya. Karena apa? Karena kembali lagi, macam apa sih akhlak yang paling baik di antara kita? Ialah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak yang baik nih aturannya, tapi bukan berarti nanti kalau ada hal-hal lain gak baik. Pertama, jadilah seorang pemaaf, khudil afwa, memaafkan dengan kata-kata yang santun, kemudian mengajak ke jalan yang baik dan benar. Khudil afwa wa'mur bil urf, ajak ke jalan yang baik, yang benar. Maksudnya apa prosesnya?
Setelah kita memaafkan berbagai macam kesalahan-kesalahan orang yang pernah melakukan, ya, atau menzalimi, ya, atau membuat sebuah persoalan terhadap diri kita, atau membuat ketidakadilan pada diri kita, maafkan. Setelah memaafkan, ajak jalan yang baik. Bagaimana caranya jalan yang baik? Berikan arahan, yang benar ini loh, yang ini begini loh, yang begini loh, begini terus. Termasuk mengajak untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik dan lain sebagainya. Kalau dua hal itu telah dilakukan tapi tetap saja membatu hatinya, keras akal pikirannya, semaunya sendiri, lebih kepada berpegang angan-angan, berpegang pada zonnya, maka wa'arid anil jahilin. Kalian berpaling dari orang semacam itu ialah tidak dosa. Maksudnya berpaling apa sih? Bukan berarti juga meninggalkan. Artinya ya mendiamkan, ya sudah, masa bodoh, biarkan saja, memang begitu. Nah, karena apa? Karena sudah sampai jalan. Nah, kalau sudah sampai, ya sudah sampai di situ. Yang penting memaafkan, berbuat baik, dan boleh akhirnya diam, ya. 1000 bahasa tidak menyangkut masalah apapun itu lebih baik. Dan itu yang disebut akhlak, yang disebut Rahman Rahim, pemurah dan penyayang. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik terhadap semua sahabat-sahabatnya dan umatnya, termasuk berbuat baik pula terhadap orang-orang munafik. Orang munafik sholat adalah di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu biasa. Saklabala atau si ini atau itu, nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau sudah mulai akidah, udah lakum dinukum waliyadin. Udah masalah prinsip hidup, sudah lakum dinukum waliyadin. Yang Rasulullah itu langsung mengusir dari kota, berpaling, itu ada tidak mentolerir, ialah terhadap kaum G pada saat itu tuh. Ada yang agak kemiring-miringan, itu langsung diusir dari Madinah. Karena apa? Ini karena virus. Nah itu, ini lain. Itu juga akhlak loh ya. Bukan berarti itu tidak berakhlak. Itu justru akhlak. Nah, karena ini bahaya, akan membawa malapetaka lebih jauh virus ini, maka Rasulullah menyuruh pindah. Jadi jangan berkecimpung di sini. Nah itu contoh, itu akhlak. Jadi bukan berarti akhlak tuh diem, sabar, begini. Enggak, nah itu loh. Itu akhlak itu ya akhlak berarti menetapkan sesuatu yang baik dan benar. Itulah akhlakul karimah. Itulah yang disebut akhlak yang agung. Kita jangan sampai terjadi malapetaka, rusak hati kita, rusak amalan kita, rusak semua. Kalau saya hitung, saya perhatikan, ya, puasa di zaman sekarang itu lebih berat ketimbang puasa zaman dulu. Terutama pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu terlalu jauh deh. Pada zaman penjajahan atau sebut saja zaman di bawah 80-an atau di bawah tahun 70-an, itu enak banget, puasa tuh ringan. Sekarang berat. Kenapa beratnya? Beratnya itu karena kita sudah masuk ke wilayah dunia global. Global secara teknologi, global secara luar biasa. Kalau saya perhatikan, benar tuh. Coba kalian lihat di Facebook, sudah macem-macem, siang status ini dan lain sebagainya. Ya ampun, kalau mau hitung-hitungan nilai puasa itu sudah 0 tuh puasanya, sesuai dengan
hadis yang menyatakan kamin so'imin la salu min syami ilal ju'ul atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia ngomong macam-macam di Facebook, di medsos, di Instagram, di macam. Ya ampun, mencaci maki kenapa sih? Terus terang kalau boleh, saya katakan haram bagi salikin yang menggunakan Facebook itu hanya untuk ajang ngomong yang nggak baik. Nah itu loh, mencaci maki di Facebook, sebel di Facebook. Cobalah jadikan Facebook itu menjadi media ibadah kita, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk curhat, sebel-sebelan dan sebagainya. Batal itu semua. Saya katakan itu yang disebut maksiat jariah, dosa jariah. Nah, karena ada amalan jariah gitu, sodakotun jariah gitu. Nah itu sodakotun jariah kenapa? Itu adalah amalan yang mengalir terus pahalanya. Nah sekarang maksiat jariah. Maksiat jariah ialah kemaksiatan yang mengalir terus tanpa memperbuat, tapi dia maksiat terus. Siapa? Yaitu orang yang menulis tulisan yang buruk, yang sifatnya mencaci maki itu sama dengan hibah. Awas loh, al-hibatu asyaddu minaz zina. Hibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Saya haramkan salikin untuk main Facebook yang begitu. Betul. Laisa minni, bukan golonganku. Betul. Tulis Facebook itu yang baik. Betul. Tulis yang baik, tulis yang kira-kira membawa masyarakat itu baik. Tulis untuk menunjukkan bahwa kita adalah berakhlakul karimah. Nah itu loh. Ini di Facebook ngomong yang enggak. Mending kalau ngomongnya bener. Nah ngomongnya enggak bener. Yang membuat maksiat selamanya. Memancing lainnya maksiat. Yang komen ikut maksiat. Nah udah maksiat semua akhirnya. Nah itu yang paling bahaya ya. Jadi kalian, saya sudah mencontohkan deh untuk kalian. Coba kalian lihat status saya Facebook. Saya udah hampir mau saya tutup nih Facebook. Bener, ini masih manfaat nggak kira-kira? Nah, kalau nggak manfaat saya tutup. Makanya tidak ada saya tengok atau saya sentuh apapun Facebook kecuali adalah saya setiap pagi nge-share kalam hikmah sudah itu oleh karenanya maaf bagi para salikin, saya hanya memperhatikan aja, saya nggak membalas komennya para salikin, baik yang berselawat, saya perhatikan aja, oh ya sambil kontrol aja, tapi nggak sengaja, karena kalau saya komen, itu bisa seharian penuh, bisa jadi 24 jam itu di depan komputer, karena Bapak juga harus tanya jawab di WA dan lain sebagainya. Jadikan media itulah sebagai ibadah, bukan ajang curhat, bukan ajang caci maki, bukan ajang sebel-sebelan, bukan ajang lah wong kue jatuh aja langsung di-share di Facebook. Ya Allah, cuma kue satu-satunya aja jatuh mau dimakan, plek foto, plek share Facebook. Nah udah kan, udah lagi macam-macam dah aneh itu yang disebut akhlak syuk. Akhlak yang jahat, yang enggak pantas. Sudah sering saya katakan, ibu-ibu di zaman sekarang itu beda dengan ibu-ibu zaman dulu. Doa lebih diutamakan ketimbang lain-lainnya. Contoh yang paling sederhana, ibu-ibu dulu tuh, kalau dulu tuh apik bagus gitu loh, anak sakit langsung udah cari obat, langsung ibu terus udah sambil doa sambil obatin. Kalau sekarang enggak, anak sakit ngambil handphone, cekrek foto, upload, terus isi statusnya, semoga lekas sembuh ya nak. Facebook. Coba kebayang nggak sih itu loh? Bukannya sibuk cekrek itu pas udah anaknya kan lagi sakit, gulang-guling kan di ranjang, cekrek kemudian langsung heboh Facebook, semoga lekas sembuh ya nak, jatuh kubrak mudar. Nah itu kan aneh gitu loh. Dulu mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, dia enggak cekrek langsung
alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah gitu loh. Iya sih kelihatannya benar tapi narsisnya. Nah, jadi foto dulu, bukannya baca bismillah, foto dulu, upload gitu loh. Foto dulu. Nah, itu ya nggak apa-apa sih, itu nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, itu masih ditolerir. Tapi kalau sudah mencaci maki orang, sebel dan sebagainya, itu sudah nggak bener, haram deh. Itu Facebook yang begitu yang diharamkan. Dulu itu adalah mengharamkan, para ulama kemudian ini karena itu semacam itu, entah handphone atau lain sebagainya. Jadi bukan akhlakul karimah. Jadilah kalian para salikin, salikah yang mempunyai akhlakul karimah. Bagaimana kalian disebut orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat sementara kalian tidak berakhlakul karimah? Akhlakul karimah itu adalah ada dua hal yang terlihat sangat jelas. Pertama ialah perkataan yang santun. Yang kedua ialah wujud kelakuan. Betul. Jadi kelakuannya sekaligus perkataannya. Betul. Nah, perkataan mewakili terekspresikan pada tulisan. Kadang-kadang tulisan ya sok-sokan ngaco. Yaitu kadang-kadang ada orang yang ingin beda, ngomonglah macam-macam dalam tulisan di Facebook. Nah, terkadang tulisan-tulisan itu juga bisa menyesatkan. Menyesatkan itu akan menjadikan yang disebut yaitu maksiat jariyah tadi. Maka tulislah yang baik. Kalau tulis alhamdulillah ya Allah, semoga kita udah macam-macam, nggak seru Pak. Serunya gimana? Ya memang kalau setan itu seru-seruan enaknya, ya. Kalau yang biasa-biasa nggak bisa. Nah, tulis yang baik. Apa? Bukan Bapak melarang kalian bermedsos ria. Silahkan. Jadikan Bapak sudah berulang kali, jadikan medsos itu sebagai media dakwah kita. Karena dicintainya Islam, karena akhlak di antara umat Islam. Seperti waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah ngajak, sahabat ngajak beliau untuk menjadikan Safa dan Marwah menjadi gunung emas agar banyak orang ikut menjadi orang ikut masuk Islam, kemudian dijadikan bekal sebagai bekal untuk perjuangan. Rasulullah langsung menolaknya. Tidak, aku ingin umatku datang adalah bukan karena harta, bukan karena sesuatu apapun. Datang karena apa? Yaitu karena iman. Dan dicintainya Islam, didatanginya Islam karena akhlak di antara kalian semua. Nah itu maksud. Nah ini nulis Facebook macam-macam, pas itu lihat siapa sih itu Salikin Akmalnya. Lah Salikin Akmalnya begitu, oh berarti sesat pengajiannya. Udah selesai kan? Langsung dicap. Kalau udah mulai hukum masyarakat itu susah. Nah itu wahai anak-anakku semuanya ya, Bapak berpesan kepada kalian, gunakan medsos itu sebagai media dakwah. Nggak usah ikut-ikutan andil. Karena apa? Medsos semuanya itu sudah 90% itu maksiat. Mungkin 99 jangan-jangan. Jangan kalian nambahi persentase kemaksiatan di medsos, tapi jadikan di medsos itu sebagai keseimbangan, membuat keseimbangan agar tidak terlalu berlebihan dalam kemaksiatannya. Paling tidak kalau adalah seimbang, ya kiamatnya agak lama dikit lah kan gitu, ya. Kalau udah terus itu, kalau sudah sampai 100% maksiat, 99% maksiat, udah pasti kiamat. Kalau kalian kepengen kiamat duluan, ya udah bareng-bareng kita maksiat gitu ya. Nah itu tuh contoh ya. Jadi akhlakul karimah itu paling baik. Munculkan wujud kita. Dan di dalam bulan Ramadan ini ialah pembentukan akhlakul karimah itu nyata. Dan lagi kita ada sekarang di pertengahan 10 hari pertengahan Ramadan ini ialah maghfirah. Dan puncak maghfirah telah sampai turun kepada kita. Dan insya Allah kita semua golongan orang-orang yang telah dibersihkan dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, kita tinggal menunggu, menginjak, dan insya Allah 1-2 hari lagi kita mulai menapaki itkun minanar, yaitu
10 hari akhir Ramadan, dan kita mulai juga harus lebih serius lagi sholatnya, zikirnya dan semuanya. Insya Allah ya, kita tidak sebatas mendapatkan rahmah dan maghfirah, kita juga akan mendapatkan itkun minan nar. Dan puncaknya insya Allah kita semua akan mendapatkan Lailatul Qadar, amin ya Rabbal Alamin. Itu saja pesan Bapak untuk kita semua, untuk kalian ya. Mari kita bersama-sama untuk menata diri kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Kita fafiru ilallah, bergegas untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Nah, setelah selesai nggak usah salaman dulu ya, nggak usah salaman, cukup kisbay ya, nanti salamannya dirapel, yaitu pada saat sholat id ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.